Khalidina fiha abada, yang orang-orang beriman kekal di dalamnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin khatamun nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang dimana syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumil akhir. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani petunjuk dari Rasulullah, kita tergolong sebagai umat Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini jasad mulia itu telah terbaring di kota suci Madinah. Namun beliau yang mulia itu mengatakan bagi kita, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada, ya kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kata Nabi Muhammad. Siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka hidupnya tidak akan pernah sesat selamanya. Itulah Al-Quran dan hadis. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Allah, dan apabila sudah masuk bulan Ramadan, ayat ini akan sering-sering diulang, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tujuan dari ibadah puasa ini tidak lain hanya satu, yaitu bagaimana menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus menjadi hamba yang bertakwa? Karena memang takwa ini adalah sangat penting. Maka siapa saja di antara jamaah sekalian yang ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka peganglah kuncinya. Apa kuncinya, Ustaz? Itulah takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertahankanlah iman dan takwa kita di hadapan Allah dengan segala resiko, dengan segala perjuangan, dengan segala pengorbanan apapun. Kalau bahasa Inggrisnya mengatakan at all cost, by all means, dengan segala risiko, dengan sepenuh jiwa, mari kita pertahankan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya itu yang akan menjamin kita akan bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jamaah sekalian dirahmati Allah, pilihan hidup itu cuma ada dua. Kalau tidak menjadi ashabul yamin, pasti kita menjadi ashabus simal. Siapa itu ashabul yamin? Mereka adalah golongan kanan. Siapa mereka golongan kanan? Mereka adalah ashabul jannah. Mereka adalah golongan para penghuni surga. Dan ada satu golongan lagi, yaitu ashabus simal, itu golongan kiri. Siapa mereka golongan kiri? Itulah ashabun nar. Itulah golongan ahli neraka, orang-orang yang celaka. Tentu kita tidak ingin menjadi ashabus simal, dan pasti kita ingin menjadi ashabul dan penghuni surga. Kenapa sekalian jamaah? Karena Allah mengatakan bahwa neraka Allah adalah wabi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di neraka Allah Subhanahu wa taala dikatakan bahwa siksa yang paling ringan adalah dipakaikan dua sandal dari api neraka, yang kalau dua sandal itu kita pakai maka melelehlah isi daripada otak kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepanas-panasnya aspal di dunia ini, sepanas-panasnya pasir di Timur Tengah, kalau kita injak, paling-paling yang melepuh adalah telapak kaki kita, tetapi tidak dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kedua sandal dari api itu kita pakai, maka yang meleleh adalah isi otak kita. Tentu kita tidak akan sanggup menanggung itu. Oleh karena itu pasti kita ingin menjadi ashabul yamin, yaitu golongan kanan. Itulah para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang diperuntukkan hanya untuk orang-orang bertakwa, sebagaimana Allah mengatakan di dalam ayatnya surah Al-Imran, wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Betapa luasnya surga Allah, yaitu seluas langit dan bumi, yang itu hanya diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat untuk masuk surga hanyalah takwa. Maka jangan dilepaskan takwa itu. Jangan korbankan iman dan takwamu demi meraih dunia. Jangan korbankan iman dan takwamu demi meraih jabatan. Jangan korbankan iman dan takwamu hanya meraih kesenangan dunia yang bersifat sementara. Bukankah Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan kehidupan yang hanya bersifat sementara, kehidupan yang hanya bersenda gurau. Maka jangan tertipu dengan nikmat sehat, jangan tertipu dengan nikmat usia muda, karena syarat mati tidaklah harus tua, dan syarat mati
tidaklah harus muda. Orang kaya bisa mati, orang muda juga bisa mati. Maka ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala itu nanti datang menghadap kepada kita, maka persiapkanlah amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung ini bulan Ramadan, maka sebagaimana kata Allah mengatakan bahwa puasa ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal ibnu Adam lahu illa syiyam. Semua amalnya anak Adam adalah baginya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajajibih. Sesungguhnya puasa itu bagiku dan akulah yang akan membalasnya, kata Allah. Wasyamu junnah, dan puasa ini adalah perisai bagi kita untuk terjatuh daripada maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu siapa yang berpuasa maka dia akan terjaga. Jangankan yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa pun akan kita jaga demi terlaksananya ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh dan mengikuti dengan kegiatan salat tarawih witir, begitu juga dengan infak, sedekah, semuanya, zakatnya, mudah-mudahan ini semua menjadikan kita kelak menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah, hamba yang Allah masukkan ke dalam surganya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang mereka kekal di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan penyampaian dari Al-Fakir yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.